Terima kasih telah mengklik video ini, terima kasih telah mengklik podcast ini, dan selamat datang di podcast yang masih tanpa nama. Dan ntar pas rilis juga aku nggak tahu mau dikasih judul apa, masuk dalam segmen atau playlist mana juga aku nggak tahu. Ini kayak random aja gitu aku bikinnya, dengan keadaan yang sesederhana mungkin, dengan peralatan yang sangat amat sederhana ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik. At least itu adalah bentuk penghargaan kalian terhadap saya yang mencoba membuat karya sekecil-kecilnya ini. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama teman saya, yang lebih tepatnya ini adalah teman kuliah saya. Bahkan sampai sekarang juga hubungan kita masih berjalan lancar, masih komunikasi selayaknya ya temen yang akur itu kayak gimana, temen yang sefrekuensi itu kayak gimana sih ya, kayak gitulah gitu. Dan dia ini namanya adalah Siti Solihah, biasanya dipanggil Lika. Sebenarnya aku ada nama khusus untuk dia gitu, sama seperti di episode sebelumnya aku kasih nama ke temenku yang bener-bener sefrekuensi, itu ada nama panggilan sendiri. Dan begitu juga dengan ini, sebenarnya ada tapi aku nggak tahu dia bakal mengizinkan aku untuk memanggil sesuai nama kesayangan yang aku sematkan kepada dia atau enggak sepanjang podcast ini atau sampai kapanpun itu. Apakah dia mengizinkan atau tidak aku juga nggak tahu. Dan selamat datang Siti Solihah. Perkenalkan diri, coba perkenalkan diri. Kaku banget ya Allah. Halo semuanya, aku Siti Solihah dari Bojonegoro. Aku temennya Mbak Vidya semasa kuliah dulu di Jombang, yang mana masih lanjut temenan jarak jauh sampai sekarang. Dan sesekali kita masih ketemu saat event-event penting. Polos banget ya suaranya ya bun. Oke. Sekarang gimana kabarnya Lika? Kamu gimana kabarnya sekarang? Is everything okay? Kabarnya alhamdulillah baik, dan doakan ya semoga selalu baik dan sehat-sehat terus. Begitu juga Mbak Vidya di sana. Alhamdulillah di sini aku juga baik-baik saja dan sehat walafiat. Kali ini aku mau sharing, sekaligus ini akan menjadi topik podcast kita kali ini, yaitu mengenai blessing ataupun restu. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku ada kelas speaking, dan di situ kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi orang tua dan kelompok kedua menjadi anak. Jadi di situ kita disuruh untuk bermain peran ataupun drama gitu, yang mana plot ataupun alur ceritanya adalah seperti ini. Aku adalah orang tua yang strict tapi kaya. Aku adalah orang tua yang kolot tetapi kaya. Kemudian anakku ini ingin meminta restu kepadaku untuk menikahi pacarnya. Dari situ alurnya normal nih ya, walaupun agak sulit karena orang tuanya strict tadi. Lalu plot twistnya adalah anakku ini terlanjur menghamili anak orang, ataupun udah terlanjur hamil kalau dia cewek ya. Udah terlanjur hamil. Tetapi aku juga udah terlanjur janji sama partner kerjaku untuk menjodohkan anakku dan anaknya dia. Dan partner kerjaku ini bukan main-main, orangnya tuh kayak udah pengusaha sukses yang kaya raya, yang udah menjadi investor pokok dari perusahaanku gitu loh. Nah, lalu di situ kita disuruh berperan seperti yang sudah diatur oleh si sutradara. Ya udahlah ya, akhirnya drama pun dimulai dan aku berperan sesuai dengan plot yang sudah dikasih oleh si sutradara. Di situ aku sangat amat menjiwai menjadi orang tua yang kolot, kasar dan jahat, yang egois, yang pokoknya nggak mau tahu, pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus bertanggung jawab sama pacar kamu, tapi kamu juga harus menikahi anak dari partner mama. Aku nggak peduli, bisa aja dia ataupun ataupun pacar kamu itu nggak aku akuin, nggak bakal mama akuin. Iya, cucunya bakal mama akuin, tetapi untuk istri kamu sorry, mama nggak akan akuin, karena
ya dia itu loh siapa gitu kan, dia tuh nggak level sama kita gitu. Aku kayak gitu, ya Allah gitu. Terus kemudian si anakku tadi bilang, anakku bilang gini, ya nggak bisa dong mama, masa aku menikahi anak dari teman mama sama aku menikahi pacarku, berarti aku punya 2 istri dong. Lah why not, kenapa tidak, cowok kan bisa punya istri lebih dari 1, kenapa enggak? Untuk masalah finansial segala macam nanti mama bakal bantu kalau sama anaknya teman mama ini, tapi kalau untuk sama pacarmu, sorry, kamu tidak akan membantunya. Aku kayak gitu kan. Kalau saja itu nggak dibatasi oleh waktu, pasti udah keterusan saking kayak gimana ya, aku tuh suka banget gitu loh memerankan orang-orang jahat kayak gitu tuh. Lalu pulang-pulang dari drama tadi itu ya, aku tuh sempat kepikiran, kalau seandainya hal tersebut itu ada di dunia ini, ya nggak mungkin nggak ada kan orang yang seperti itu, dan plot cerita yang seperti itu kan sepertinya ada gitu loh, di dunia ini ada gitu. Kira-kira menurutmu kayak gimana? Kayak solusi terbaiknya itu kayak gimana? Jadi mengenai kasus yang sudah kamu paparkan tadi, kalau menurutku bagaimana baiknya, karena kasus itu atau masalah itu bukan masalah pribadi si anak atau si cowok yang mau dijodohkan sama orang tuanya, karena dia juga punya pacar yang sudah terlanjur hamil, dan di sisi lain ibunya juga kekeh mau menikahkan atau menjodohkan sama anak temennya yang pengusaha sukses itu. Nah, karena itu masalah menyangkut si pacar dan juga anak temennya yang mau dinikahi kan, berarti harus dibicarakan baik-baik. Kalau bisa ya harusnya terbuka dong, dia harus jujur ke pacarnya. Terus di sisi lain dia juga harus jujur dan bicara apa adanya ke calon yang akan dijodohkan sama dia. Kalau mereka berdua bisa menerima, itu akan jadi solusi yang paling baik dong. Karena si orang tua tajir tadi, orang tua yang jodohin dia, pasti lega dengan jawaban si anak. Dan di sisi lain pacarnya juga tetap akan dinikahi, jadi dia juga bisa bertanggung jawab sama pacarnya yang sudah terlanjur hamil. Cukup demokratis ya jawabannya. Jadi kalau menurutmu kamu itu lebih mengedepankan komunikasi ya, komunikasi ke calon yang akan dijodohkan sama pacarnya si anak itu tadi. Tetapi kayaknya nggak akan semudah itu, karena ini kan masalahnya udah orang tua ya. Orang tua itu kayak karena dia yang udah merawat kita dari lahir dan dia adalah orang tua kita juga gitu, jadi merasa memiliki hak untuk mengatur hidup si anak gitu kan. Apalagi aku di sini berperan menjadi si ibu yang kolot itu tadi, dan aku merasakan gimana sakitnya si ibu, dalam artian gimana kecewanya si ibu mempunyai anak satu-satunya yang mana dia itu diharapkan menjadi penerus dari perusahaan atau penerus bisnis orang tuanya, dan tiba-tiba dia itu melakukan ulah yang seperti itu tadi gitu, menghamili anak orang, mana yang dihamili juga nggak jelas juga gitu, antara kecewa, marah, dan ya macam-macam lah gitu. Kira-kira kalau menurutmu ya, si anak itu kayak mana cara dia ngomong ke orang tuanya gitu? Menurut saya sebaiknya si anak mengungkapkan keinginan hatinya dengan sejujur-jujurnya ke orang tuanya secara langsung. Ya kalau dia emang berniat menikahi pacarnya, ya diungkapkanlah. Nah, mengenai respon orang tuanya nanti, apakah orang tuanya akan menerima
pacarnya beserta anak dia atau justru menolak. Nah, itu biarlah nanti dipikirkan lagi, yang penting dia ungkapkan dulu. Nah, kalau ibunya benar-benar gak ngasih restu nih, misalnya dia juga harus bisa ambil langkah gimana baiknya, kan dia udah punya anak dari si pacar, dia kan tetap harus bertanggung jawab sama anaknya, sama istrinya, paling gak sama anaknya lah. Setelah itu dipikirkanlah langkah selanjutnya gimana, apakah minta hak asuh anaknya atau anaknya tetap dibiarin sama ibunya atau si pacarnya tadi, cuma dia tetap memberikan nafkah sampai dewasa. Iya juga sih, berhubung dia itu cowok, makanya itu hanya tentang bagaimana dia mengkomunikasikan kepada keluarganya gitu. Selebihnya masalah dia udah dijodohin lalala itu kan urusan orang tuanya dengan partner bisnisnya. Karena yang menjanjikan untuk menjodohkan itu kan antara mereka. Ya di sini terlepas dari apakah si anak itu udah tahu kalau dia bakal dijodohin atau gimana, itu nggak ada nggak ada keterangan lagi gitu loh. Terus semisal ada kondisi terburuknya, misal kondisi terburuknya adalah si orang tua itu nggak mau ngasih restu, nggak mau nerima mantu dari orang yang dipilih sama si anak itu tadi. Terus kondisi terburuknya adalah si anak itu keluar dari rumah, dia kabur. Lah, pertanyaannya, cowok itu kan menikah kan nggak perlu wali ya. Tapi seandainya dia kabur kayak gitu, apakah lantas hal itu tuh dibenarkan gitu loh? Apakah restu itu nggak gitu penting hanya karena dia itu cowok gitu? Cowok kan memang menikah nggak perlu wali, tetapi di samping itu dia juga punya kewajiban yang jauh lebih penting, yaitu bertanggung jawab atas janin yang sudah dikandung sama si pacarnya gitu loh. Apakah karena ada janin ini tadi sehingga restu itu udah dianggap udah nggak kamu restui juga nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu loh. Seandainya hal itu benar-benar terjadi, ibunya tidak memberikan restu pada si cowok dan pacarnya yang tengah hamil, dan yang terburuknya lagi, semisal cowok dan pacarnya kawin lari. Nah, ya emang bener sih, cowok nggak perlu wali untuk menikah, tapi tetap aja kan yang namanya pernikahan tanpa restu orang tua itu tidak pernah dibenarkan. Juga mungkin bisa membawa hal-hal buruk ke belakangnya. Namanya orang tua nggak ridho ya, takutnya ke belakangnya orang tua itu ada dendam, dan yang pastinya efeknya nggak baik juga buat anaknya. Ya menurutku yang terbaiknya ini kalau ibunya mau nerima pacar si cowok, ya gimana, yang terbaiknya si cowok tetap nikahin pacarnya dan bertanggung jawab sama anaknya, tapi dia juga gak boleh nolak kalau dijodohin sama anak dari temen ayahnya. Itu pun kalau anak yang dijodohin sama cowok tadi itu mau ya dimadu, mau kalau suaminya punya 2 istri. Nah, kalau enggak mau terima, nah beda lagi ceritanya. Iya juga sih, sekarang masalahnya menjadi agak complicated ketika si anak itu tadi udah mau nih dijodohin, dan dia juga udah mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh pacarnya, dan kemudian pacarnya juga udah mau untuk dimadu, lalu ibunya juga udah oke dengan kesepakatan itu tadi. Lah sekarang malah anak dari partner bisnisnya yang nggak mau dimadu. Tapi walaupun seandainya dia mau dimadu, kira-kira rumah tangganya itu akan berjalan seperti apa sih bayangannya itu?
Karena gini, karena dari awal si ibu itu tadi kan udah nggak suka nih sama calon mantunya yang pacar dari anaknya tadi nih. Dia cuma mau mengakui cucunya doang, tapi nggak mau menerima ibunya tuh kan. Berarti sedari awal juga udah ada tendensi ataupun kecenderungan untuk berbuat tidak adil gitu loh ke pihak ceweknya itu tadi gitu. Nah, karena ada hal seperti itu, jadi seakan-akan antara keluarga si cowok dan keluarga dari partner bisnis mamanya ini ada kesengajaan untuk memojokkan cewek yang udah hamil tersebut gitu. Karena emang dari awal si ibunya udah bilang kalau dia nggak suka sama calon mantunya yang terlanjur hamil ini gitu. Hanya saja yang kemudian aku pikirin itu ya, kira-kira dengan kondisi yang seperti itu, rumah tangga seperti apa yang bakal dibangun sama si cowok ini gitu. How does it work gitu. Pertama-tama, apakah memang si cewek yang terlanjur hamil tadi itu dia minta dinikahi oleh si cowok, atau emang itu inisiatifnya si cowok aja untuk bertanggung jawab kepada ceweknya? Kalau emang si cewek nggak menuntut untuk dinikahi, mungkin sebaiknya ya nggak usah terjadi pernikahan mereka itu. Cukup si cowok nikah sama anak dari partner ayahnya ya. Tapi dari awal emang si cowok ya kayaknya yang ngebet pengen nikahi pacarnya. Tapi kalau ujung-ujungnya malah bikin pacarnya si cowok menderita, jadi gimana? Sebaiknya bisa dipertimbangkan ulang sama pacarnya. Kalau seandainya pernikahan si cowok sama pacarnya yang hamil tadi benar-benar terjadi, kemungkinan yang bisa kita bayangkan pastinya mereka akan jadi rumah tangga yang paling terpojok itu cewek yang hamil tadi, karena pertama-tama dia tidak mendapatkan restu orang tua yang tentunya akan mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya. Terus dia juga nggak akan bahagia meskipun hidup serba berkecukupan, karena dia juga punya madu yang lain, istri suaminya yang lain, yang pasti akan lebih disayang dan dipertimbangkan oleh ibunya, sedangkan dia akan diperlakukan tidak sepantasnya, yang akan membuat dia kemungkinannya dia nggak akan bahagia, kecuali kalau dia bisa bertahan. Oh, I see. Aku paham. Jadi seandainya pernikahan itu memang harus terjadi, maka semuanya akan bergantung kepada seberapa kuat atau seberapa sabar, seberapa tegar si ceweknya mengarungi biduk rumah tangga tersebut. Iya nggak sih? Gitu kan? Tapi kebayang nggak sih betapa besar atau betapa beratnya beban mental yang harus dihadapi cewek tersebut gitu. Karena gini, pertama dia udah hamil di luar nikah, itu kan udah beban nih. Kedua, dia punya mertua yang nggak suka sama dia. Ketiga, dia harus terima kalau si pacarnya atau si suaminya ini menikahi cewek lain juga gitu. Yang berarti dia ini baru sekali menikah tapi langsung punya madu gitu loh, langsung punya suami yang mana suaminya berpoligami. Terus ditambah lagi keluarga dari partner bisnis mamanya ini atau mertuanya ini itu juga nggak suka sama dia. Berarti dia punya madu yang mana madunya juga nggak suka sama dia.
gila nggak sih gitu loh. Ampun. Tapi dari sini aku jadi belajar gitu loh. Dari sini aku jadi belajar bahwa ternyata pengaruh restu itu sebesar itu ya gitu. Iya, itu karena posisi mereka itu emang awalnya udah salah. Coba kalau si cewek itu pacaran nggak sampai hamil ya, kalau bisa memutar waktu, kan paling dia hanya akan mendapatkan patah hati lah yang paling buruknya. Nah, jadi dia nggak sampai harus dinikahin. Kalau udah punya anak, kalau mau punya anak kan mau nggak mau dia harus mencarikan sosok ayah untuk anaknya, dan juga harus ada yang menafkahi dia sama anaknya kan. Nah, tapi kalau menurut aku, kalau pandangan aku dari sudut pandang si cewek, kalau dia menerima pernikahan itu, dia akan menerima akibat atau merasakan penderitaan 4 kali lipat seperti yang udah kamu sebutin tadi. Nah, sedangkan kalau dia nggak usah menikah sama cowok tajir tadi, dia hanya akan ya kemungkinan terburuknya emang anaknya mungkin diambil sama si cowok, tapi dari situ malah dia bisa memulai hidup baru sebenarnya ya kalau dipikir secara jernih. Tapi namanya seorang ibu pasti dia nggak mau kan dipisahkan dari anaknya, dan mungkin dia akan lebih memilih punya suami dan hidupnya tercukupi kan. Kalau punya suami otomatis dia dinafkahi, anaknya juga akan aman masa depannya kayak gitu. Cuma ya tadi dia tetap harus bisa seberapa besar dia bisa bertahan di posisi yang sulit itu. Oh my god. Ini ya, kalau aku ketemu sama perempuan yang mana kisah hidupnya sama seperti yang ada di cerita ini, itu kayaknya bakal aku rangkul, bakal aku peluk gitu. Karena sesama cewek itu, aku nggak bisa bayangin betapa besarnya pressure mereka dalam mengarungi hidup yang seperti itu gitu. Ya ampun. Tapi balik lagi ya, itu tadi gimana ya, ini bukan pilihan yang terbaik sih, tapi setidaknya untuk meminimalisir risiko rasa sakit yang diderita si cewek, kalau menurutmu mending ya itu tadi, mending dikasihkan aja anaknya, dan ataupun dia menjadi single parent, maybe it's better for her gitu. Padahal tadi ekspektasiku tuh kayak gini, karena anakku ini cowok, ya udah gitu, anakku ya udah kabur aja gitu loh. Dan apa sih resiko seandainya dia itu bakal kabur gitu, ya kan dia bisa nyari duit sendiri gitu loh, dan dia juga nikah nggak perlu wali gitu. Aku nggak ngebayangin aja kalau obrolan kita malah lebih menjurus ke arah ceweknya gitu, dalam artian pressure ceweknya gitu. Maaf ya, ini kalau ada suara hujan dan suaranya kedengeran sampai ke VN, tolong dimaklumi, please tolong dimaklumi, karena emang ini musim hujan, everyday hujan. Ya, karena seperti yang sudah bisa dibayangkan, seperti yang sudah terlihat di depan mata, kalau calon mertuanya itu gak suka sama dia, gak mau nerima dia, itu udah kelihatan banget kedepannya akan seperti apa. Kalau menurutku itu yang lebih baik ya. Emang kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan buat dia, namanya juga
dia udah terlanjur masuk ke situasi itu ya, ke masalah itu ya. Kalau bisa dicegah ya nggak ada sih yang mau punya kasus kayak gitu. Pasti itu juga dia mentalnya sangat tertekan, sangat entah seperti apa, sakit hati juga. Tapi posisi Anda sebagai ibunya, apakah juga hanya akan diam ketika anak lelaki Anda kabur bersama wanita pilihannya, atau Anda juga akan mencegah hal itu supaya tidak terjadi? Sebagai sesama perempuan, saya pikir kita punya naluri yang sama ya. Meskipun dari sudut pandang si ibu, kita juga pastinya mikir gimana kalau kita punya anak perempuan terus udah dihamilin sama cowoknya, apakah kita akan rela anak perempuan kita ditinggalkan begitu saja sama cowoknya? Nah, seorang ibu kan biasanya juga mikir ke situ, tapi ya kecuali kalau ibu yang egois hanya memikirkan kesenangan pribadi, memikirkan dirinya sendiri, dan yang penting anaknya aman. Nah, dia mungkin nggak mikir ke situ betapa hancurnya perempuan yang sudah dirusak masa depan oleh anak lelakinya. Dan saya juga masih punya tanda tanya, apakah dari pihak si cewek hamil tadi, apakah dia masih punya orang tua atau tidak? Seharusnya kalau masih punya orang tua, pasti orang tua si cewek itu juga menuntut keadilan untuk anaknya, nggak akan pasrah gitu aja. Anaknya kan sudah dirusak oleh anak lelaki orang. Pastinya kalau sebagai orang tua yang normal, sewajarnya dia akan minta pertanggungjawaban ke si cowok yang mengambil anaknya. Iya sih, berhubung di sini kan aku berperan sebagai ibu dari pihak si cowok ya. Tetapi sebelumnya nih, naudzubillah, amit-amit jabang baby. Wis pokoknya ojo sampai lah aku punya anak seperti itu. Ojo ya nak, ojo. Jadi sesuai dengan peranku, yang mana aku menjadi ibu yang egois, kemudian aku dimintai restu oleh anakku untuk menikahi pacarnya yang sudah terlanjur hamil. Seandainya aku tetap egois atau tetap mempertahankan sifat egoisku ini, maka kemungkinan terburuknya adalah aku kehilangan anakku, aku kehilangan cucuku, dan aku juga kehilangan menantuku. Entah itu menantu yang aku nggak suka ataupun menantu yang aku suka dari partner bisnisku tadi, gitu. Jika kemudian anakku itu memilih untuk kawin lari, maka solusi yang dapat aku lakukan hanyalah memberi jeda waktu untuk dia maupun untuk diriku sendiri, gitu. Karena logikanya kan gini, orang kalau kabur ataupun kawin lari itu kan rata-rata pada sembunyi ya. Dan orang sembunyi itu bakal selama apa sih orang sembunyi? Pasti ujung-ujungnya juga bakal ketahuan. Pasti ujung-ujungnya juga aku bakal dapat kabar tentang dia gitu. Entah bakal selama apa gitu. Dan ya benar, emang hanya waktu yang bakal menjelaskan gitu, yang bakal bisa menyadarkan, entah itu menyadarkan sifatku atau menyadarkan tentang kesalahan anakku tadi gitu. Sehingga nanti ketika ketemu ataupun berjumpa lagi, pasti udah dalam keadaan tensi yang udah nggak sama-sama tinggi gitu. Akunya udah belajar dari keegoisanku, dan anakku juga udah belajar tentang bagaimana cara bertanggung jawab atas pilihan hidup dia sendiri gitu. Mengenai keluarga si cewek, anggap aja lah si cewek ini belum yatim piatu, alias dia masih memiliki keluarga yang lengkap. Tetapi
bukan di situ kan masalahnya. Tetapi masalahnya adalah di kepemilikan power. Di sini terlihat jelas kalau power yang dimiliki keluarga si cewek itu nggak sebanding dengan power yang dimiliki oleh keluarga si cowok gitu. Jadi bisa aja sebagai bentuk pertanggungjawaban dia diminta untuk tinggal di keluarga si suami. Tetapi bagaimana nanti dia diperlakukan, apa beban mental yang bakal dia hadapi, itu kan udah terlepas dari pantauan keluarga si cewek gitu. Oh, jadi di sini posisinya karena keluarga si cewek bukan keluarga yang berada, alias dari kalangan bawah. Jadi dia tidak punya pengaruh, dia tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan anaknya, untuk mendapatkan hak anaknya, seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu berarti ya semua keputusan ada di tangan cowok dan keluarganya, dan posisi si cewek hanya bisa mungkin bisa disebut pasrah, atau kalaupun dia punya pilihan lain, pilihan itu hanyalah dia menolak pernikahan atau dia tidak perlu menikah dengan si cowok. Emang itu sih pilihan yang berat sekaligus yang teringan yang bisa dipilih oleh si cewek gitu. Mungkin teman-teman ada opsi lain, ada solusi lain, atau ada pendapat lain, ya nggak apa-apa, silakan di-share di kolom komentar. Dan kembali lagi ke topik kita mengenai blessing ataupun restu. Dari percakapan ini ataupun dari cerita ini, aku dan mungkin kamu juga Lika banyak belajar bahwa ternyata restu itu memiliki peranan yang cukup penting untuk kemaslahatan, keamanan, kenyamanan, baik itu untuk mempelai ataupun untuk keluarga dari kedua belah pihak. Karena pernikahan itu kan bukan cuma tentang menyatukan dua kepala, bukan cuma tentang aku mau, kamu mau, lalu kita jadian, no. Tapi juga tentang bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan keluarga calon pasangan kita. Terutama karena kita juga masih hidup di Indonesia yang mana kita masih menganut prinsip kekeluargaan, baik itu dari kalangan atas, menengah maupun bawah, semuanya mengenal ataupun semuanya menganut prinsip tersebut gitu. Jadi semuanya memang harus serba dikomunikasikan, bukan hanya dengan dia doang, bukan hanya dengan pasanganmu doang, tetapi juga dengan keluarganya, dengan keluargamu sendiri juga gitu. Jadi ya semoga bisa mengisi hari-hari kalian aja, apapun insight yang dapat kalian pelajari dari sini. Dan terima kasih untuk Siti Solihah yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan untuk bekerja sama dengan podcast yang amatiran ini. Serius, ini masih amatiran banget, dan terima kasih untuk dukungannya ya. Makasih banget. Baik, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita mengenai masalah restu dalam pernikahan. Sedikit feedback dari saya bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral, yang untuk mencapainya ada sangat banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, sebelum semuanya itu harus ada restu terlebih dahulu. Kalau buat saya harus dan wajib sih restu ini, demi kebaikan semuanya ke depan. Karena bagaimanapun menikah itu merupakan suatu hubungan yang akan dijalani selamanya sepanjang hidup kita. Sedangkan jika kita menjalani tanpa restu orang tua, itu akan sangat berpengaruh. Ya, pasti sangat berpengaruh ya. Meskipun kita tidak tahu pasti bagaimana cara restu itu membuat pengaruh. Nah, salah satunya seperti masalah yang sudah kita bahas bersama tadi. Nah, buat kalian nih yang mau mencari pasangan hidup, juga seperti itu. Pertama-tama harus minta restu orang tua dulu ya, biar enak dan biar selamat ke belakangnya.
Orang kalau nggak direstui itu mau ngapa-ngapain salah. Bener aja tetap kelihatan salah, apalagi kalau bikin kesalahan. Kita malah akan disyukurin sama orang. Disyukurin dalam artian tuh kayak disumpahin. Nah, apalagi kalau orang tua kita sendiri yang nyumpahin kita. Wah, jangan sampai sih. Pasti itu nggak enak banget, karena doa orang tua, terutama ibu, itu sangat mustajab. Dan lagi, semoga kita juga dijauhkan dari pergaulan yang salah, seperti dalam kasus tadi. Jauhi orang-orang toksik, terutama kalau kalian cewek. Jangan sampai mau dirugikan. Ini juga sebagai bentuk pencegahan supaya kejadian seperti masalah yang kita bahas tadi tidak terjadi sama diri kita. Amin. Amin, 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 amin. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini reminder untuk kalian dan untuk kita juga, agar jangan mengambil risiko atas segala sesuatu yang kita itu udah tahu kalau itu tuh negatif gitu. Karena kalau kita itu nekat untuk melanggarnya, maka kemungkinannya hanya ada dua, yaitu antara hancur ataupun rugi. Memang dalam setiap segala sesuatu itu memang ada pembelajaran di baliknya, tetapi untuk hal-hal yang berisiko, yang negatif itu tadi, itu kalian belajar, tapi belajarnya itu udah dalam keadaan menyesal gitu. Jadi daripada kalian nyesel, mending gak usah diambil risiko tersebut, mending gak usah aneh-aneh, mending lakuin hal-hal lain yang mana itu jauh lebih produktif ataupun lebih positif gitu. Dan di sini untuk yang kesimpulan blessing ini, segala sesuatu terutama untuk pernikahan ini harus dikomunikasikan secara kekeluargaan gitu. Apalagi kalian yang ingin memiliki pasangan, kalau bisa sebelum kalian mendekati anaknya, mending dekati orang tuanya dulu deh gitu, daripada atau kalian sebelum mendekati pasangan kalian, ketahui aja orang tuanya itu kayak gimana gitu, ketahui aja karakter orang tuanya seperti apa gitu. Dan pastikan kalian itu udah dalam kondisi yang sama-sama udah dalam kondisi yang sama-sama fine gitu loh. Jadi ketika si anak ini, misalnya nih keluarga dari si cewek mau ngelepasin anaknya juga nggak dalam keadaan berat hati, dan keluarga si cowok juga ketika melepaskan anaknya untuk berumah tangga juga nggak dalam keadaan yang berat hati. Jadi sama-sama legowo, sama-sama enak. Gimana pokoknya cara kalian berkomunikasi tentang hal tersebut gitu. Maaf ini kalau agak belibet, tapi ya semoga ini bisa mengisi hari-hari kalian aja. Dan untuk feedback dan suggestion mungkin, atau saran, kritik dan lain-lain, silakan share di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, saya Pit dan teman saya Lika. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.